Halo, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lydia Natalia Bahan, NIM 1701040066, kelas Biologi B, semester 10. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Mengapa disebut dengan sistem endokrin? Karena disebut juga hormon karena hasil sekresinya tidak dibuang keluar tubuh tetapi masuk ke dalam aliran darah. Sedangkan eksokrin hasil sekresinya dibuang keluar tubuh seperti kelenjar ludah, keringat, urin, lebih kurang 50 hormon merupakan produk sel dari sistem endokrin secara kimiawi. Hormon dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama, hormon steroid, testosteron, estradiol. Yang kedua, hormon peptida, insulin, prolaktin. Yang ketiga, hormon derivat asam aminorepinefrin, apinefrin, dan tiroksin. Yang berikut, kelenjar apa saja yang dapat menghasilkan hormon? Yang pertama, hipofisa anterior, medula, posterior tiroid, paratiroid, adrenal cortex, dan medula. Yang kedua, pankreas, sel alfa, sel beta, sel delta, sel F, lambung atau gaster, duodenum atau usus halus, sama dengan intestinum, tinu, ovarium, testis, dan timus. Yang berikut adalah kelenjar hipofisa atau pituitari. Terdiri dari hipofisa anterior atau depan, medula atau tengah, dan posterior atau belakang. Anterior dan medula adenohipofisa, posterior neurohipofisa. Ada sinyal saraf baru disekresikan kelenjar hipofisa. Master gland karena dapat menghasilkan hormon, dan hormon yang dihasilkan untuk merangsang kelenjar lain dan menghasilkan hormon lain. Hipofisa anterior atau tirosomatotropik hormon merangsang kelenjar tiroid untuk menghasilkan tiroksin. Tiroksin digunakan untuk metabolisme tubuh atau KH, protein, dan lipid. Berarti jalan menuju hipofisa anterior akan terhambat dan seterusnya. Hipofisa anterior. Yang pertama, pertumbuhan atau growth atau somatotropin sama dengan GH. Hormon ini bekerja pada tulang, otot, rawan, kulit, dan bekerjanya sangat terbatas pada pria. Lahir 21 tahun, pertumbuhan drastis 13 sampai 16 tahun. Sedangkan pada wanita lahir 18 tahun, pertumbuhan drastis 9 sampai 12 tahun. pH sangat dipengaruhi kadar glukosa dalam darah. Bila selesai makan, kadar gula dalam darah akan meningkat. GH tidak mau bekerja bila kadar gula dalam darah menurun. GH
bekerja sama maksimal. Bila GH bekerja normal, tubuh akan normal. Bila dihipersekresi manusia raksasa atau giant. Bila hiposekresi manusia kerdil atau cebolorain pendek dan kurus, frolik pendek, gendut, dan perut buncit. Yang kedua, tirotropik hormon sama dengan tirosomatotropik hormon mempengaruhi kelenjar tiroid menghasilkan tiroksin atau T4, liotironim atau T3, dan kalsitonin. Yang ketiga, adrenokortikotropik hormon. Ada 3 kelompok besar. Yang pertama, glukokortikoid penghasil gula. Yang kedua, mineral kortiroid mengatur keseimbangan cairan antara ion Na dan ion K. Yang ketiga, gonadokortikoidut wanita, estron dan progesteron untuk pria, testosteron. Yang keempat, prolaktin. Pada saat seorang wanita dinyatakan menikah dan hamil, masih gadis, tidak keluar ASI karena hormon yang menghambat testosteron. Kelenjar pankreas berfungsi ganda, dapat menghasilkan eksokrin bagian acini atau acinus serta endokrin pulau 2 Langerhans. Yang pertama, sel A atau alfa-glukagon menghasilkan gula bila tubuh kekurangan gula. Yang kedua, sel B, beta insulin menguraikan gula bila berlebihan menjadi glikogen dalam otot. Yang ketiga, sel D, delta somatostatin tergantung dari kebutuhan tubuh membantu sel A bila kekurangan gula dan membantu sel B bila kekurangan gula. Yang keempat, sel pankreopeptida membantu dalam proses pencernaan makanan terutama protein. Yang berikut, kelenjar lambung atau gaster. Menghasilkan gastrin, membantu dalam proses gerak peristaltik yang teratur sehingga makanan diantar antara lambung mulai dari esofagus, kardia lambung, fundus lambung, dan pilorus lambung, membentuk makanan yang padat menjadi lunak atau dalam bentuk cair atau ikhim sehingga mudah dicerna oleh intestinum tinu atau usus halus yang TDD atau duodenum, jejunum, dan ileum. Yang pertama, kelenjar duodenum menghasilkan sekretin, membantu dalam proses gerak peristaltik dalam usus halus mulai dari duodenum, jejunum, kemudian ke ileum, ke usus kasar atau besar atau intestinum crassum, mempercepat pengantaran nutrisi ke jaringan dan sel-sel setelah dalam bentuk heme. Yang kedua, kelenjar timus menghasilkan
thymosin berfungsi untuk kekebalan tubuh manusia. Kekebalan ada dua macam, yaitu kekebalan seluler, kekebalan yang diberikan pada saat kita dalam kandungan ibu-ibu makan protein atau disuntikan, terbentuk antibodi yang akan diberikan ke anak sehingga anak menjadi kebal. Kekebalan humoral, kekebalan yang kedua, kekebalan humoral, kekebalan yang diberikan setelah anak dilahirkan melalui vaksinasi atau imunisasi, mulai dari BCG dapat 1, 2, 3, polio 1, 2, 3, campak, rubella, hepatitis, dan dilakukan pengulangan setelah 1 tahun, 3 tahun, dan 6 tahun. Kelenjar ovarium menghasilkan estrogen dan progesteron. Estrogen berfungsi untuk mematangkan telur dalam folikel kurang 2 telur atau folikel awal, primer, sekunder, tersier, dan degraf. Menebalkan dinding rahim untuk persiapan bila ovum ketemu dengan sel sperma. Mengembangkan payudara secara maksimal mulai dari puting dan areola atau bagian berwarna coklat yang mengelilingi puting. Tanda seks sekunder pada wanita menstimuli pertemuan ovum dengan sel sperma pada saluran telur atau oviduk. Progesteron berfungsi mempertahankan ketebalan dinding rahim, sehingga bila terjadi pertemuan ovum dengan sel sperma akan diimplantasikan, menghambat pertemuan ovum dengan sel sperma bila melebihi kapasitas yang seharusnya. Yang terakhir adalah kelenjar testis atau testes, menghasilkan hormon testosteron. Setiap 3 tubulus seminiferus dalam testis ketemu akan menghasilkan hormon tersebut. Meningkatkan hasrat libido pria. Sebagai tanda seks sekunder, pria suara berat, tumbuh jakun atau Adam Aples, bahu melebar, pinggang tetap ramping. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini teman-teman bisa memahaminya dengan baik.